Permasalahan sampah memang sangat melekat di masyarakat. Setiap tahun volume sampah terus bertambah. Persoalan ini menjadi keresahan mendalam bagi penduduk di Indonesia. Setiap tahun Indonesia memproduksi lebih dari 33 juta ton sampah. Sayangnya 11,3 juta ton atau 35,67% sampah dari total tersebut tidak terkelola dengan baik. Diketahui bahwa sebanyak 41% komposisi sampah tersebut adalah sisa makanan, kemudian disusul dengan plastik, kayu atau ranting, dan kertas. Yang ada, sampah-sampah tadi berakhir liar di sungai, laut, atau dibakar sembarangan. Salah satu daerah yang terkena kutukan sampah adalah Yogyakarta. Daerah istimewa ini sempat mengalami darurat sampah, hingga akhirnya TPA Piungan yang menjadi andalan harus ditutup. Penduduk setempat pun merasa penutupan TPA Piungan bukan menjadi solusi, namun menimbulkan masalah baru dari sisi ekonomi kepada warga sekitar. Berarti habis ditutup gimana Bu perasaan Bu? Iya gimana ya? Ya sedih sih. Nggak ada pemasukan, ya ada cuma sedikit, nggak balik modal gitu. Kalau bisa itu ya dibuka lagi, di sini lagi. Tapi kan dulu Semerawut itu tuh banyak sama-sama berjajaran itu yang teratur gitu harapannya. Setiap hari 700 ton sampah membanjiri Yogyakarta. Dana miliaran rupiah pun tidak cukup mempan untuk menyembuhkan permasalahan sampah di daerah istimewa ini. Masalah kesehatan yang timbul dari sampah ini juga tidak boleh dianggap remeh. Negara ya Pak ya? Ya. Nah itu merasa dirugikan nggak sih Pak dengan itu? Ya merasa dirugikan Pak, apalagi kalau sekarang itu kan yang sampah timbunan yang lama itu sekarang baru dibongkar-bongkar itu lagi, jadi baunya kalau malam itu Ya, ada Mbak yang batuk-batuk sakit. sekarang, batuk-batuk banyak yang batuk untuk saat ini. Ya. Yogyakarta sempat berada di masa-masa sulit. Kini ia telah pulih. Adanya desentralisasi sampah menjadi bukti kesiapan pemerintah dalam melihat isu sampah di wilayah Yogyakarta sebagai persoalan yang serius. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan penutupan TPA Piungan yang terjadi karena kapasitas sampah yang sudah melebihi batas tambang. Kondisi saat ini tidak ada artinya apabila hanya sesaat. Lantas, bagaimana cara kita mempertahankannya? Bagaimana dengan konsep sustainability yang bisa kita terapkan? Untuk mengusung keberlanjutan dalam mengelola sampah, diperlukan kontribusi dari seluruh pihak, termasuk masyarakat. Nah, jadi saya ibaratkan yang olah sampah itu sudah ngasih bendera putih, kami menyerah gitulah. Mungkin tapi tidak secara frontal bilang menyerah, tapi bahwa kami diperhatikan, sekarang kami itu punya kemampuan yang lebih rendah daripada volume sampah. Oleh karena itu, seyogyanya sekarang setelah kemarin kita mengalami darurat sampah, maka semua orang, semua yang memproduksi sampah, yang menggunakan sampah dan mengolah, semua harus meyakini bahwa ini adalah kesalahan kita bersama. Selama ini edukasi di banyak tempat tentang pemilahan sampah jalan di tempat ya, saya kira. Orang hanya tahu secara teori, oh ada sampah organik, anorganik, dan juga mungkin sampah yang bisa berulang. Tapi dalam praktik nyata kehidupan itu tidak terjadi atau sedikit sekali. Nah, kenapa ini tidak? Karena saya kira edukasi tidak akan cukup tanpa ada pendampingan. Saya berharap dari pihak manajemen pemerintah daerah, kabupaten maupun kota bisa mengajak semua lapisan atau stakeholder yang berkecimpung tentang sampah untuk mulai beralih. Contoh, kalau kita lihat jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang di rumah makan, ada juga di restoran gitu, itu sebaiknya juga mungkin kita perlu dekati. Bagaimana bila kemasan makananmu itu atau minumannya pindah ke sesuatu yang mungkin bukan plastik sekali pakai, tapi berkali-kali pakai, atau kalau mungkin beralih ke bahan-bahan yang memang organik. Nah, itu semua harus bersama-sama terjadi, dan kami berharap pemerintah daerah, kota maupun kabupaten ikut membuat aturan mainnya, sehingga semua menjadi sesuatu yang
ikut dalam satu buah perubahan yang dan bisa cepat lah perubahannya. Kalau kita mengharapkan hanya himbauan, rasanya sudah sangat sering itu terjadi ya. Dan kami memang itu perlu dimonitor secara bertahap proses tumbuh kembangnya kesadaran dalam pemilahan sampah. Kami juga bekerjasama dengan pihak luar untuk mengolah sampah yang sifatnya tidak bisa kami olah. TPS 3R ini tempat pengolahan sampah di Fakultas Teknik. Jadi sampah-sampah dari departemen maupun dari fakultas itu semuanya masuknya di sini semua. Nanti di sini pun masih dipilah lagi menjadi 3 bagian, yaitu sampah daun atau sampah sapuan, terus sampah residu, terus sampah rosok yang laku dijual gitu. Jadi di sini masih dipilah lagi, dan di sini ada 3 petugas yang menangani di sini gitu. Kalau untuk sampah daun itu kita giling menggunakan mesin giling di sana. Kemudian kita buat untuk menjadikan kompos melalui proses fermentasi. Kalau sampah residu ini kita masih bekerja sama dengan rekanan mengambil rosok ini untuk dengan pihak Persik gitu. Nah, kalau untuk yang sampah rosok itu juga kita bekerja sama dengan rekanan untuk diambil dan dibeli gitu. Mengurangi sampah itu semaksimal mungkin, karena tadi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengganti atau merubah pola lifestyle kita ya. Bagi kami di kampus proaktif dengan cara nanti dalam waktu tahun ini akan ada KKN yang melibatkan atau penempatannya di Jogja, dan kami akan meminta mereka, akan kita siapin modul panduan dalam pengolahan sampah yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat Jogja. Itu akan dibawakan. Ini kerja sama yang dirin oleh Bapak Wakil Rektor kami di UGM, bahwa Jogja harus jadi contoh dalam mengolah sampah. Apa yang bisa kita lakukan dengan sampah? Nah, yang bisa kita lakukan dalam waktu awal tanpa melibatkan teknologi yang rumit adalah pengolahan si sampah organik. Tapi kalau kita ambil statistik secara rata-rata, kami di Hotel Pinik ini menghasilkan sampah sekitar 100 gram per hari. Itu sampah organik ya. Nah, mau diapain nih sampah organik ya? Setelah kita pelajari, kita bisa mungkin melakukan sesuatu. Di awal 2023 mengolah sampah organik yang paling memungkinkan kita lakukan di Pinik adalah merubahnya menjadi POC. POC itulah pupuk organik cair. Ini ada sampah buah, ada sampah roti, ada sampah daun. Jadi selanjutnya kita masukkan ke tong POC-nya. Setelah semua masuk, kita kasih untuk ini formulanya E4 pertanian sama molase. Kalau E4 untuk menghancurkan bakteri yang ada di tong, molase untuk bisa menyuburkan tanah sama nanti menghilangkan bau, mengurai bakteri. E4-nya. Jadi kita masukkan 3 tutup botol, untuk 1 embernya 3 tutup botol E4, terus molasenya juga 3 tutup botol, 3 tutup botol molase, 3 tutup botol E4. Untuk penguraiannya kita kasih air, kita tambah air. Untuk penguraiannya itu di atasnya POC yang kita buat. Ini kita aduk supaya semua tercampur dan nanti tidak ada yang tersisa waktu pada saat pemanenan. Setelah kita aduk,
Kita tutup rapat agar nggak ada bakteri yang masuk. Kalau sudah menjadi pupuk, biasanya kita masukkan ke hidroponik. Jadi nggak boleh tuh POC langsung ditaruh di sini atau langsung disemprot-semprot di sini, nggak boleh, harus ditaruh di airnya biar dia kan irigasinya dapat. Berbagai sektor sudah mulai memberikan atensi kepada permasalahan sampah ini. Jadi saya pikir dengan teknologi sederhana seperti pembuatan POC ini, semua orang bisa. Jangankan level hotel, rumah tangga pun bisa. Ini saya hitung ada 3.100 ton ya, yang kita selesaikan dalam waktu 1 bulan itu 3.100 ton. Tercover oleh pemerintah ini yang melalui truknya pemerintah, melalui deponya pemerintah, itu kan sekitar 285 ton. Tapi itu yang tercover oleh semua jalur pemerintah. Kalau pas hari libur, misalnya Sabtu Minggu, itu bisa naik sampai 320 ton, itu 330 ton itu, karena banyak pendatang itu. Langkah pertama simptomatis yang saya lakukan itu ya dalam bahasa kedokteran memberi paracetamol ya, itu dengan cara begitu, koordinasi internal dengan pemerintah provinsi, dengan TPA, kemudian mengkondisikan ya katakanlah infrastruktur yang kita punyai termasuk insenerator. Nah kemudian masih mengatasi simptom ini, kita mulai mengkondisikan supaya warga tidak membuang ke depo sendiri-sendiri gitu. Saya ayo warga itu kalau membuang ke depo kolektif saja, satu RW, satu RT itu dengan penggerubak itu. Saya harus banyak komunikasi dengan warga. Ya harus komunikasi dengan warga, itu penting sekali menurut saya. Saya harus terus-menerus komunikasi dengan warga, karena apa? Ini merubah perilaku. Permasalahan utama yaitu ada di hulu, ya di produsen itu. Dalam arti gini, kesadaran untuk memilah, kesadaran untuk membuang sampah tidak sembarangan, care terhadap lingkungan itu menjadi kunci sukses. Tapi tanpa ada birokrasi yang mengorkestra tata kelola, itu ya impossible itu bisa terwujud. Makanya kalau kunci utamanya tadi perubahan perilaku di hulu, kemudian kunci berikutnya ya ada birokrasi yang meng-create tata kelola dengan baik gitu ya. Ya transparan, kemudian juga istilahnya care ya, kita itu responnya cepat itu. Kalau ada apa-apa respon cepat itu. Tapi harus di-frame dengan infrastruktur, suprastruktur yang kuat itu, ya, dan juga dilengkapi dengan ya SDM. Kalau menurut saya itu, kalau diolah sedikit menjadi berkah, ya, musibah itu menjadi berkah, karena begitu diolah sedikit menjadi nilai ekonomis kalau di Indonesia itu kan. Nah makanya pesan saya, ayolah kita pilah sampah ini, kemudian nanti akan menjadi nilai ekonominya tinggi, ya, dan akan justru bisa untuk sumber padat karya. Perubahan yang besar membutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari pemerintah hingga warga. Semua memiliki peran tersendiri. Tidak hanya sektor pendidikan, hospitality, dan pemerintahan. Masyarakat pun sudah memiliki inisiatif tersendiri untuk melakukan perannya. Terus kami dari sebenarnya Forum Bank Sampah Kelurahan bersinergi dengan Forum Bank Sampah Kementerian, kita bersinergi dengan kelurahan, terus kita mendirikan komunitas Dalem Sawo untuk mengelola khususnya sampah organik. Itu kami dari Magoter yang ada di Jogja ini, bahwa pengelolaan sampah organik dengan metodologi Magot itu paling efektif. Proses sendiri sebetulnya sangat mudah. Di sini kalau proses kepingin dari nol, kita nanti ngundang BSF, Black Soldier Fly. Itu ada caranya bagaimana mengundang BSF ini biar bertelur.
manakala kita sudah punya kandang kayak gini, sudah punya kandang, jadi sudah bisa melakukan satu siklus, ya toh. Satu siklus dalam artian mulai dari telur, ya toh, telur nanti akan netes menjadi baby larva, nanti akan menjadi larva, ya toh. Setelah menjadi larva, nanti menjadi larva yang usianya 7 hari. Ini adalah larva 7 hari, ya. Ini adalah usia 7 hari ini. Setelah ini nanti masuk ke fase berikutnya adalah usia 15 hari. Setelah usia 15 hari itu nanti kita menginjak ke usia 30 atau 25 hari, 30 hari, 35 hari. Nanti kayak gini nih. Ini 35 hari. Ada yang coklat, ada yang abu-abu. Setelah ini 35 hari, kita masukkan ke biopon migrasi. Nah, ini adalah biopon migrasi. Jadi manakala nanti yang sudah menjadi prepupa, dia akan lari masuk ke sini. Ini akan jalan sendiri. Nanti kita masukkan ke kandang penetasan BSF. Di sini kandangnya. Nanti di sini kalau sudah netes akan keluar dari lubang-lubang yang sudah kita siapkan di sana. Dia nyari pasangan. Kalau sudah mencari pasangan, akan bertelur di kayu-kayu, di egis namanya. Di kayu-kayu gini. Terus nanti telurnya kita panen juga. Telur kita panen, nanti kembali ke siklus berikutnya. Telur kita panen akan begini. Kita tetaskan, ya toh, kita tetaskan. Nanti seperti ini. Kita tetaskan akan menjadi kawanan baby maggot. Ini baby maggot. Gitu. Ini usianya 4 hari. Ini 1 hari, nanti di sini 2 hari, 3 hari pindah ke sana kan gitu. Ya, kalau sudah di sini 5 hari baru pindah ke sini. Kita pindah ke sini ini. Ini usianya 5 hari, 7 hari. Nah, ini. Dah prosesnya begitu. Karena yang kita tekankan adalah bahwa maggot ini paling efektif untuk mengolah limbah organik rumah tangga. Yogyakarta saat ini sedang berada dalam proses transformasi. Dari krisis kemudian muncul inovasi. Dari keputusasaan lahirlah harapan. Harapan kami sebenarnya adalah dengan pelibatan semua stakeholder ini, maka semua bisa memahami bahwa itu menjadi tanggung jawab bersama dan semua bisa mulai mengurangi, memanfaatkan sampah atau mengolah dengan bijak. Tentu saja kolektif knowledge yang dimiliki oleh pihak-pihak yang sudah berpengalaman, misalnya tadi pengolahan sampah dari LSM ataupun dari komunitas, tentu akan membuat semakin lama upaya untuk pengolahan sampah yang lebih berkelanjutan akan lebih terwujud. Kalau tidak, saya ngebayang ini waktunya akan sangat lama. Karena tadi semangat dan juga energi masing-masing unit itu kan terbatas ya. Dan saya kira kewenangannya pun terbatas. Sehingga dengan adanya semua sinergi, semua saling mendukung terhadap upaya bagaimana mengelola sampah yang lebih berkelanjutan akan lebih cepat terwujud. Menjaga lingkungan itu adalah kewajiban dari semua kita. Tanpa harus dengan paksaan, tanpa harus dengan effort yang luar biasa dari kita untuk selalu mengingatkan orang. Nah, itu. Perjalanan kita masih panjang, tetapi setiap langkah kecil memiliki makna. Yogyakarta adalah rumah kita bersama. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menjaganya?